warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali saya Ersuna Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Kemarin hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, salah satu putri Bung Karno, Sukmawati itu pindah agama dari Islam menjadi Hindu dalam usia 70 tahun. Nah, saya tidak akan mengajak Anda memperbincangkan tentang kebedaan agamanya ini, tapi saya akan bicara soal hidayah. Bagaimana sih sebenarnya? Karena biasanya kan kalau orang yang masuk agama Islam itu biasanya sering disebut mendapat hidayah. Nah, apakah kemudian orang yang keluar dari agama Islam seperti dalam kasus Ibu Sukmawati itu mendapatkan dicabut hidayahnya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan guru besar ilmu tafsir Al-Quran dari Universitas Islam Negeri Banten atau UIN Banten. Ini Profesor Fauzul Iman. Beliau ini sebelumnya adalah Rektor UIN Banten periode 2017-2021. Assalamualaikum, Prof. Fauzul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabar? Alhamdulillah. Ini kelihatannya setelah tidak lagi rektor, tulisannya banyak sekali saya lihat di media-media. Lebih produktif ya kelihatannya kalau tidak ngurusin administrasi kampus lagi ya. Iya. Ya dulu kan saya sering nulis di Republika juga. Ya, ya. Menjadi rektor ya. Ya. Oke. Dosen. Ya. Ya. Oke. Nah, sekarang ini kan saya ingin mendiskusikan dengan Prof. Fauzul ini soal ada orang yang dia katanya secara formal dia beragama Islam, tapi statement-statementnya itu banyak dianggap menistakan agama Islam sendiri. Kita lihat ada kesan membenci Islam, tapi banyak juga orang yang non Muslim itu justru statement-statementnya itu lebih bersimpati dengan Islam. Itu bagaimana ya kita memahami hal-hal semacam ini ya, Prof. Fauzul? Ya, sebagai manusia tentu kan memiliki persepsi masing-masing ya dalam konstelasi dia beragama. Ya. Tapi dalam konteks yang bersangkutan memiliki hidayah tentu akan lain ya, karena hidayah itu kan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang justru peraihannya itu kalau tidak diupayakan dengan sungguh-sungguh ya tidak akan dapat juga. Gitu. Yeah. Artinya hidayah juga ketika seseorang menginginkan ya sesuatu ingin dekat kepada Allah SWT, maka harus berupaya dengan sesungguhnya. Yeah. Sebab hidayah itu kan bimbingan, tunjuk ya. Yeah. Bagaimana supaya dia meraih tunjuk ya untuk mencapai jalan itu sehingga jalan itu mengarahkan kepada kebahagiaan, maka yang bersangkutan ya harus berupaya keras, yeah. Bersungguh-sungguh, tidak diam gitu. Yeah. Saya kira itu. Nah, pertanyaan saya hidayah itu pengertiannya kan selalu orang kalau biasanya non Muslim semoga dapat hidayah, segera dapat hidayah. Sebenarnya hidayah itu hanya berlaku untuk orang non Muslim atau termasuk Muslim juga? Jadi hidayah itu ada yang juga ya berlaku kepada seluruh ya umat. Karena Allah kan mengatakan qala rabbuna ya alladzi qad a'ta. Allah itu ya Tuhan kami itu memberikan ya atau kullasain kepada seluruh ya umat manusia yang diciptakannya sumahada kemudian memberi petunjuk. Jadi artinya kepada semua. Allah itu memberikan bimbingan atau petunjuk. Ya tentu akan tergantung juga kepada manusianya. Karena petunjuk juga bukan bimbingan itu bukan hadiah gratis. Perlu juga ada upaya yang sesungguhnya bahwa yang bersangkutan itu memiliki ketertarikan ya, memiliki kesungguhan kepada sesuatu yang ingin dikejarnya, terutama misalnya ingin mengejar petunjuk dari Allah SWT dalam hari ini, misalnya ingin mendapatkan pengetahuan luas terhadap agama. Yeah. Perlu ada ilmu juga.
Gitu. Jadi petunjuk kalau tidak didasari kepada ilmu, ya tidak akan meningkatkan derajatnya. Saya kira itu. Ya. Maka menjadi statis. Nah, artinya sebenarnya ada juga dong ya orang-orang yang sudah Islam tapi kemudian tidak dapat hidayah. Lebih ekstrim lagi kemudian dia murtad gitu. Kalau pengertian keluar dari Islam itu kan murtad ya. Ya bisa jadi kemurtadan itu karena yang bersangkutan bisa juga ada tekanan ya, tekanan psikologis, kondisi, situasi. Bahkan juga mungkin situasi itu yang kadang-kadang dia tidak kuat berhadapan dengan lingkungan ya, apakah lingkungan keluarga, apa juga lingkungan sosial ya, atau juga mungkin lingkungan tekanan politik bisa saja, lingkungan budaya itu juga akan bisa memberikan unifying factor gitu ya, menjadi faktor-faktor penggerak. Saya kira itu karena pada zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad itu ada kan orang-orang yang tadinya sudah memeluk Islam, kemudian begitu hijrah ke Habasah, yang bersangkutan justru berbelok, ya terjadi apa yang disebut dengan pembelotan kepada ajaran Nasrani. Karena apa? Karena melihat ada situasi yang mendesak dia secara psikologis, seakan-akan bahwa Rasulullah hijrah ke Habasah itu merupakan satu perbuatan yang sangat berat ya, mengikuti ujian ya yang dilakukan oleh Rasulullah itu sampai hijrah ke Habasah. Itu kan semacam ada pengepungan, pengusiran. Nah ini jelas tekanan-tekanan seperti itu tidak kuat. Nah, bagi yang kuat tetap saja jalan, dan banyak Nabi kemudian Nabi juga kemudian bisa merekrut ya sejumlah orang-orang yang tadinya akidah dangkal menjadi begitu cinta ya dan memeluk Islam dengan sungguh-sungguh sampai ke Habasah, bahkan sampai ke Yasrib atau ke Madinah. Gitu. Jadi artinya sebenarnya keimanan itu tidak take it for granted ya. Kita walaupun kita katakan dilahirkan dengan keluarga Islam atau itu gitu, otomatis kita bisa tetap mempertahankan itu, dan kemudian dalam konsep yang kita sebut tadi sebagai dapat hidayah tadi ya. Ya itulah makanya taken for granted itu kadang-kadang juga memang menjadi persoalan yang yang sangat semu kadang-kadang, karena orang ya, kenapa misalnya ya keluarganya baik, bagus-bagus ya, tapi kemudian juga tidak mengikuti apa yang dilahirkan atau dibimbing oleh keluarganya. Ya. Nah ini artinya kan kalau misalnya dia Islam semata-mata ya, tapi kemudian tidak kuat, ini kan karena keturunan ya, karena kehendak sosiologi yang memastikan dia untuk memeluk ya, karena keterkaitan kepada kondisi keluarga dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika dia melakukan eksternalisasi di luar, ya istilah Peter Berger itu melakukan eksternalisasi di luar, maka dia bertemu dengan seluruh tatanan-tatanan yang lebih besar ya, tatanan-tatanan sosial yang menjadi menjadi situasi yang mendesak dia untuk tidak kemudian tergait lagi oleh keluarganya, malah mengikuti dunia luar ya. Seperti dulu kan ada artis yang dari pesantren ya, hebat menjadi artis, kemudian dia malah tidak mengikuti kehendak orang tuanya, lebih eksternalisasi, kemudian dia menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang tercela. Kan dulu ada ya, padahal keluarganya agamis. Iya. Ya, sekarang juga ada. Nah, tapi kemarin beberapa waktu yang lalu ya, ketika Anda sempat mengundang Rocky Gerung ke kampus Anda pernah menyampaikan pidato. Saya ingat betul Anda menyebut bahwa Rocky Gerung ini Muslim yang belum bersahadat. Itu apa maksudnya, Prof? Ya itu karena secara substansial, ya secara substansial dan perilaku-perilakunya sebenarnya sudah Islami. Nah, menarik ini. Perilakunya sudah Islami. Ya. Rocky Gerung itu, ya misalnya dia tegak dalam prinsip untuk mengoreksi atau melakukan melakukan kritis ya kepada situasi yang kadang-kadang membungkam ya,
masalah demokrasi misalnya kan, masalah keterbukaan, lalu masalah kesejahteraan ekonomi dan sebagainya, ya demokrasi. Saya kira itu secara substansial ada Islam, hanya formalnya belum syahadat. Itu. Ya. Oke. Secara Islami, ya seperti kita ke Australia jalan-jalan. Muhammad Abdul mengatakan di dalam kitab Al-Manar itu, wajadtu katanya kan, musliman fil gharbi. Saya hanya melihat orang Islam di barat itu. Di Indonesia itu maaf. Wajadtu ya, musliman fi Indonesia atau fi syirqi di timur. Saya hanya melihat orang muslim itu di timur atau di Indonesia. Ya. Atau di Mesir, tapi saya melihat Islam, wajadtu Islaman fil gharbi, saya melihat Islam justru ada di barat. Karena dia melihat kebersihannya, tata kelola jalan raya, ya orang-orang yang lewat tidak asal nerobos kan, menunggu di tanda-tanda lalu lintas, dia disiplin kan jalannya, sabar menanti, klakson juga tidak pernah dibunyikan keras-keras. Ya, lalu kebersihan dikelola, sampah-sampah kan, dikelola dengan baik. Itu kan Islami. Jadi kebersihan di sana itu ya secara substansial itu Islam. Artinya di sana itu ada Islam, tetapi Muslim tidak ada. Di Indonesia itu ya Muslim banyak, tapi perilakunya tidak tumbuh. Iya. Sudah bersahadat tapi tidak menunjukkan perilaku Islam. Nah, gerung itu belum bersahadat tapi menunjukkan perilaku Islam. Oke. Nah, jadi masalah hidayah dan tidaknya itu kembali lagi pada, kalau dalam pengertian iman Islam itu merupakan prerogatif lah dari Allah gitu ya. Iya, ketika memang kemudian orang nggak bisa memaksakan. Nah, ketika misalnya kasus Abi Thalib pamannya Nabi Muhammad SAW, dan Muhammad kan merengek-rengek, ini gelisah kan, susah amat menginginkan pamannya ini, karena yang disayangi supaya masuk Islam. Tapi kan kemudian Allah menurunkan ayat, innaka kan, Anda itu ya menginginkan supaya yang Anda cintai itu masuk Islam. Tetapi walakinallah yahdi may yasha. Ya, tapi Allah yang akan memberikan petunjuk sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nah, di sini maka perlunya la ikrah fid din ini mengacu kepada itu, tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi di situ artinya tidak ada paksaan itu mengandung satu sikap bahwa kita ini harus objektif, harus rasional untuk memeluk Islam itu secara substansial. Tapi kalau dipaksa, ya maka keadaan kita ini tidak rasional, ya untuk melakukan pilihan-pilihan kepada agama kita. Sehingga ketika dia berislam tidak menunjukkan praktek-praktek keislaman karena terpaksa. Ya mungkin yang baru-baru ini ya, misalnya ada yang murtad dan lain sebagainya, itu karena ya dipaksa, misalnya kan dengan secara biologis saja, Islam biologis, secara keturunan dipaksa oleh generalis seperti itu. Nah, ini justru tidak akan memberikan suasana pemikiran yang mencerahkan, ya. Maka dia akan memahami Islam secara simplistik, tidak rasional, ya, tidak filosofis lah memahami Islam. Simpel sekali, makanya mudah tergoyahkan. Nah, ketika ada suasana tekanan, ya. Bagaimana dengan kemudian kalau di waktu lalu katakanlah ada perdebatan ketika menjelang pilkada katakanlah di Jakarta, orang kemudian dihadap-hadapkan pada pilihan lebih baik pilih pemimpin yang non Muslim tapi tidak korupsi atau pemimpin Muslim yang korupsi. Bagaimana kita menjelaskan soal ini? Ya itu sebenarnya memang situasi strategi yang secara simultan terjadi pada saat-saat memang pelataran sosial politik itu mengalami krisis, ya, yaitu pada masa misalnya kehidupan Imam Malik, ya, pada saat itu kan situasinya seperti itu. Ya, sehingga
dia mengatakan bahwa lebih baik ya dipimpin sehari oleh orang kafir daripada oleh orang-orang yang Muslim, tetapi justru dia tidak menunjukkan keislamannya. Misalnya banyak korup, ya, melakukan penindasan dan lain sebagainya. Itu kan, nah ini ya saya kira kalau seperti itu, maka pikiran Imam Malik itu secara metodologis ya, saya kira itu bisa kita aplikasikan jika memang kondisinya sangat sangat daruri sekali. Hmm. Gitu. Oh, jadi itu hanya berlaku dalam kondisi darurat gitu ya? Dalam kondisi darurat yang tidak normal, tetapi selama masih ada Muslim yang kuat, yang bagus, kenapa tidak dipilih Muslim yang baik, yang berkualitas kan? Oke. Ya. Ini harus dipahami secara kontekstual gitu ya, karena kalau udah masuk ya wilayah politik menjadi hanya jargon-jargon saja yang terkesan itu kemudian menyudutkan umat Islam kan. Iya, jadi saya kira memang kita tidak bisa melihat ya situasi itu berdasarkan simbolisme ya, simbol-simbol performa-performa yang berada di luaran ya, tapi kemudian inner beauty-nya tidak terlihat ya, penampilannya wadag kan misalnya. Tidak menunjukkan toleran, radikal ya. Saya kira ini tidak Islami. Begitu. Oke. Jadi sebenarnya kita itu dalam berislam itu lebih apakah yang dipentingkan itu substansinya atau yang lebih sifatnya bersifat verbal gitu. Simbol-simbol lah gitu. Terbaik itu ya dua-duanya. Dua-duanya. Ya, karena ya memang ada Al-Qur'an mengatakan ya kaburat indallahi an taqulu ma la taqulu. Lalu kan kemudian ayat berikutnya itu ya alladzina amanu innallaha yuhibbul ladzina yaqatilunahu fi sabili shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya, ayat pertama itu kan dosa besar bagi orang yang hanya bisa melahirkan statement kata-kata indah tapi kemudian tidak menerapkan di tataran praktisnya. Lalu yang kedua ayat itu bagaimana mengelola tataran praktis itu ya perlu sofan, berjuang dengan barisan bukan dengan kerumunan. Jadi dengan manajemen yang teratur pada organ atau struktur-struktur yang berkualitas, gitu. Yang tidak hanya semata-mata menampilkan luaran, ya atau simbolisme, tapi betul-betul substansi ya, keislamannya itu misalnya barisan yang kokoh, kompak, ajeg gitu kan. Tidak bicara ya di tataran permukaan bicaranya bagus ya, tapi di belakang justru tidak konsisten. Nah ini saya kira berbahaya. Ya. Kalau perilakunya sebagai seorang pemimpin atau siapapun yang mengendalikan ya, mengendalikan tatanan sosial, apakah masyarakat, negara ya tentu harus konsisten gitu untuk menerapkan nilai-nilai Islam itu tidak hanya verbal tetapi juga tingkat implementasinya, tataran praktisnya. Ini yang kurang pada diri kita itu lebih banyak justru statement-statement ya. Itu tataran praktisnya sangat minim. Nah, ini saya kira di banyak kita hari-hari dan akhir-akhir ini ya. Oke, jadi kalau ada kritik, semacam otokritik terhadap umat Islam saat ini di Indonesia, karena kita seringkali mengeluhkan bahwa kita sebagai mayoritas, tapi kenapa kemudian kita ini terpinggirkan, gitu. Kalau dulu bahasanya Pak Azim Muzadi pernah menyebutkan bahwa kita itu secara populasi kita mayoritas, tapi sebenarnya kita minoritas dari sisi ekonomi. Kemarin Pak JK misalnya juga menyebut kita itu dari 10 orang terkaya di Indonesia itu mungkin paling banter hanya ada 1 orang yang kaya gitu. Padahal kan umat Islam ini mayoritas juga. Bagaimana melihatnya itu, Bro? Pertama ya kita harus self evaluation juga ya atau self correction. Jadi koreksi juga kepada kita sebagai umat Muslim ini. Apakah kita ini memang sudah betul-betul bekerja keras ya? Jadi mengamalkan ajaran-ajaran yang ada pada Al-Quran atau
hadis ya yang Rasulullah sering mengatakan bahwa kemuliaan seseorang itu bekerja atau makan dengan tangan sendiri ya. Jadi bi'amali yadihi. Kemudian juga Nabi Daud dulu ya bekerja kan sampai dia bisa misalnya merakit baju besi dan lain sebagainya. Dan sekarang itu katakanlah fihi ba'sun manafi'ul linnas ya al-hadid itu. Sehingga melahirkan teknologi karena memang kerja-kerja keras, keterampilan, skill dan lain sebagainya. Ini saya kira Islam juga dalam konstelasi seperti ini harus bekerja keras dan mau melakukan interaksi atau dialog-dialog ya dengan tidak hanya pada tingkat-tingkat lokal ya, artinya dia tidak menjadi jago kandang, tapi harus juga mendalami apa yang disebut dengan dunia global. Ini yang kalau kita tidak memahami itu ya, keterampilan kita minus gitu, menghadapi kemajuan, tentu kita tidak akan memiliki skill atau keahlian. Inilah yang membuat juga umat Islam menjadi terbelakang, terpinggirkan, ya menjadi tidak percaya diri, gitu kan. Nah, yang kedua tentu juga situasi dan lingkungan harus memberikan jaminan yang kokoh. Ya kalau misalnya umat Islam juga buat ya dengan sesungguh-sungguhnya, tetapi kemudian situasi politik misalnya tidak memberikan keleluasaan ya, misalnya tata kelola pemerintahan tidak memberikan kesempatan kepada umat ya, untuk bekerja dengan baik, ya, malah meminggirkan, itu juga soal lain ya, sehingga menjadi situasi umat menjadi terjepit. Nah, oleh karena itu saya kira tumbuhkan kepada umat Islam itu kepercayaan diri ya, di samping tadi self correction atau evaluation juga tentu harus menumbuhkan sikap kepercayaan diri untuk berkemampuan berinteraksi ya dengan berbagai segenap orang-orang yang ahli ya, segenap orang-orang yang tentu saja memiliki kemampuan ya untuk bersama-sama kan memajukan bangsa dan negara ini. Saya kira itu. Jadi artinya tidak bisa hanya dari kalangan umat Islam sendiri juga, tapi pemerintah juga gitu harus juga memberikan semacam peluang-peluang, karena bagaimanapun umat Islam ini adalah mayoritas di bangsa ini kan ya. Dan saya kira kalau problem umat Islam, kalau umat Islam itu beres, saya kira sebagian besar persoalan bangsa ini juga beres kan gitu. Ya itu memang karena menurut ajaran agama kan kita ini memang agama itu akan tumbuh ya, akan tumbuh tergantung kepada pemerintahan atau raja. Kalau rajanya tidak memberikan tidak menjamin gitu seluas-luasnya, tidak memperkuat demokrasi, ya, tidak misalnya membudayakan civil society, ya, dan tidak distribusi ya soal-soal ekonominya hanya pada kelompok-kelompok tertentu gitu kan. Nah ini juga justru akan menghambat kreativitas bagi umat Islam. Ini umat Islam yang besar ini kan kita punya misalnya organisasi yang betul-betul seharusnya menjadi penekan ya civil society, misalnya NU dan Muhammadiyah kan. Nah kalau itu misalnya tidak diberikan keluasaan ya demokrasinya, ya tentu ini akan menjadi persoalan serius dan umat Islam tidak akan tumbuh. Yang kedua juga ya mestinya kekuatan-kekuatan civil society itu juga tidak boleh diam. Kalau melihat misalnya tatanan struktural itu katakanlah terjadi pelemahan-pelemahan terhadap demokrasi, kemudian juga pelemahan terhadap korupsi dan lain sebagainya nih. Kalau diam ya maka kalau civil society mati ini juga menjadi penyebab ya runtuhnya negara. Nah, menjadi penyebab juga semakin kuatnya kekuasaan yang kemudian kekuasaan itu bisa berkonspirasi dengan oligarki. Nah, ini akan membahayakan kalau terjadi seperti itu. Maka saya kira seluruh umat Muslim ini bahasa kerjasama dengan negaranya yang harus betul-betul memiliki
power yang kuat gitu ya. Tidak kemudian katakan dengan terminologi moderasi membuat menjadi lunak gitu kan. Ya. Nah, bukan saya tidak sepakat dengan adanya terminologi moderasi beragama ya. Ya. Islam Nusantara itu baik. Tetapi ketika itu hanya menjadi satu terminologi yang kemudian tidak membangun gitu apa namanya dinamika ya, kemudian nilai-nilai kritisismenya menjadi mati ya, maka saya kira akan tidak terjadi keseimbangan. Ya. Maka demokrasi akan menjadi apa timpang gitu, tidak ada balance ya, balansis. Maka perlu saya kira itu kelompok-kelompok yang pengimbang itu. Ya, ya. Oke, kan itu kita tidak bisa berharap adanya semacam kalau kita ngomong belas kasihan atau apa ya, semacam orang paham tentang kebutuhan kita. Tetap kan kekuasaan itu harus direbut kan. Dan dalam mekanisme demokrasi sudah ada mekanismenya kita untuk merebut kekuasaan itu. Ya tentu itu satu tindakan yang elegan, yang arif ya, kita tetap sebagai umat ya, atau kelompok sosial apapun ya harus menghargai apa yang sudah menjadi darul misak ya, jadi negara berdasarkan kesepakatan bangsa Indonesia itu kan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Tinggal ya konsistensinya ya terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sudahkah gitu kan tumbuh. Kita umat Islam sudah benar-benar memberikan sebuah legacy ya yang sangat luar biasa dengan adanya Pancasila ini kan merupakan wisdom universal ya, dari nilai-nilai semua agama. Ya tinggal di tataran praktisnya mereka konsisten, terutama ini para aparat-aparat penegak negara ini. Saya kira itu sebetulnya yang penting. Oke. Iya. Ya, baik. Terima kasih Profesor Fauzul. Tapi kalau kembali lagi ke diskusi kita awal, kalau kemudian orang ditanya pilihannya, lebih baik orang yang bersyahadat tapi dia belum bermuslim, atau lebih baik orang yang belum bersyahadat tapi dia sudah muslim? Nah, itu memang pertanyaan yang boleh juga ya disampaikan seperti itu dalam rangka memang mengolah satu ujian ya bagi setiap insan yang memang tidak dinamik, kadang-kadang bersifat acu tak acu gitu ya, lebih menampilkan luaran, tetapi kemudian dia hipokrit ya, kemunafikan. Maka saya milih kepada orang-orang yang tidak katakan yang tidak simbolik Islam, tetapi dia tidak munafik gitu kan. Dia menjadi katakanlah menjadi DPR baik, berkualitas, menunjukkan perilaku Islami dibanding misalnya dengan orang yang pakaiannya bersorban ya kan, tapi kemudian tidak menunjukkan Islam. Nah itu kan bahasa-bahasa sufi seperti Yazid Bustami ketika dia dikritik oleh seekor anjing kan, gitu. Kata seekor anjing menanya kepada Ibnu Arabi, maaf Pak Yazid Bustami, Syekh katanya, kalau Anda itu mengotori ya dengan sorbanmu, maka Anda itu akan bisa cukup ya mengotori kalau aku ini sebagai anjing ini mengotori ya najisku, mengotori serbanmu dengan najisku, maka Anda cukup dicuci 7 kali. Tapi kalau Anda itu mengotori dengan diri Anda sendiri, ya perilaku Anda sendiri, maka 7 lautan pun tidak akan bisa membersihkan Anda. Itu kata siapa? Anjing itu. Maka dijawab oleh ulama Yazid Bustami, kan terheran-heran, oh ternyata Anda tuh benar anjing. Anda itu hanya di luarannya saja najis, tapi batinnya Anda itu betul-betul suci. Nah, sedangkan Yazid Bustami seorang ulama besar kan, sufi besar mengatakan dia mengakui teguran anjing kok. Kalau begitu berarti saya ini penampilannya saja yang bersih dahirnya, tapi dalamnya saya ini najis kotor. Nah ini kan di Indonesia ini masih banyak tokoh-tokoh seperti itu. Pimpinan umat seperti itu masih banyak. Nah, saya kira ini teguran anjing luar biasa. Oke, jadi
Saya sekarang memahami kenapa kemudian Anda pernah mengucapkan itu bahkan dalam sebuah pidato bahwa orang seperti Rocky Gerung itu dia sudah Muslim tapi belum bersyahadat, begitu ya. Dan urusan Ya, hidayah itu bukan wilayah kita, itu adalah prerogatif dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nggak dari ada Allah. jaminan gitu Ya, ya. Kita yang sudah Islam ya, juga dapat hidayah gitu kan. ya bisa saja, ya Hmm. kan? Maaf seperti Ibu Sukma itu kan, Iya, kurang seberapa Soekarno itu luar biasa kan, iya luar biasa. gagasannya tentang Islam Sontoloyo, tentang apa, Ya, Islam kapal udara dan Islam apa kendaraan onta ya, 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 lalu memudahkan Islam, ya, lalu dia kutip kan ya. Iqbal dan lain-lain sebagainya, Hmm. belajar di Muhammadiyah ya, istrinya juga Ibu Fatmawati Aisyah kan kurang berapa Ya, ya, kurang seberapa itu hebatnya, dan sangat modern Islamnya apa Pak Bung Karno. Soekarno itu. Ya, Iya Bung Karno. Tapi ketika misalnya ya, anak-anaknya juga tidak mau berupaya ya sungguh-sungguh misalnya mengenal Islam, ya saya kira ini juga akan menjadi persoalan yang menurut saya ya perlulah gitu kan. ya, Sekarang mulai untuk betul-betul berupaya penuh untuk memahami Islam itu dengan baik, gitu kan, dengan tulus dan ikhlas, dan mau mendalami sehingga kenal ya arti Islam itu dengan apa baik dan komprehensif. Kalau ya. belum mengenal dengan Islam itu merasakan bahwa Islam itu wah, kampungan segala macam kan karena belum mengenal dan memahami secara serius ya. Ya. Itu saya. Baik, terima kasih Prof. Fauzul atas perbincangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.